kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus kematian seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tewasnya seorang wanita yang jasadnya ditemukan di semak belukar menimbulkan banyak dugaan siapa pelaku dan apa motifnya. Sejumlah petunjuk ditemukan polisi saat melakukan olah TKP. Lalu, dapatkah temuan itu mengungkap misteri di balik kematian wanita Malang itu? Sesosok mayat wanita yang ditemukan di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan ini membuat banyak orang menjadi berkerumun. Mereka ingin mengetahui siapa wanita itu. Namun tak satupun warga yang datang ke tempat ini mengenali mayat wanita berkulit putih tersebut. Polisi yang datang juga tidak menemukan tanda pengenal apapun. Hanya anak kunci borgol yang terkait pada patahan anak kunci sepeda motor, serta 11 sepatu yang berada di dekat tubuh wanita itu. Penemuan mayat ini berawal ketika seorang pemulung melintas di tepi jalan yang berada di dekat sebuah kompleks perumahan. Ia melihat tubuh seorang wanita tertelungkup di semak-semak. Ia menduga mayat itu wanita karena bagian bawahnya mengenakan celana ketat berwarna coklat. Karena takut, pemulung memanggil seseorang wanita yang melintas di jalan itu dan memberitahukan mengenai mayat itu. Mereka lalu melaporkan temuan jasad wanita bertubuh sintal ke pos keamanan yang berada tidak jauh dari mayat ditemukan. Polisi yang menerima laporan tersebut lalu memanggil bantuan untuk memeriksa dan mengevakuasi jenazah wanita Malang itu. Kan kebetulan kan aku lagi lewat tadi kan, terus? Ada ibu-ibu sampah, ibu pemulung. Iya. Nah, jadi aku lewat dipanggilnya, kebetulan kenal kan sama dia. Bu, mari katanya cak itu kan. Ada mayat katanya cak itu kan. Nah, aku nih stop lah. Ya. Nah, tapi aku tidak dekat dari jauh, tengok dia kan. Pas tengok itu kan, aku langsung ke depan, ke pos depan, di depan pom bensin. Aku laporlah di situ. Polisi yang memeriksa kondisi mayat menemukan sejumlah luka di bagian kepala dan punggungnya. Melihat dari keadaannya, diduga wanita berkulit putih itu berusia sekitar 30 tahun lebih. Polisi lalu membawa jasad wanita itu ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk diotopsi. Ada laporan dari masyarakat bahwa ditemukan ada seorang perempuan tergeletak yang sudah kita pastikan dia sudah meninggal. Saat ini masih dalam penyelidikan, masih kita dalami, mau kita bawa ke rumah sakit. Tanda-tanda penganiayaan yang terdapat pada tubuh korban menunjukkan pelaku benar-benar ingin wanita itu menderita. Namun yang masih menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya motif dari pembunuhan ini? Dari hasil otopsi luar di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, diketahui ada bekas jerat di leher wanita Malang itu. Selain itu, di punggungnya ada bekas luka tusuk benda tajam. Hasil pemeriksaan sementara, diduga wanita itu mati karena kehabisan oksigen. Dan untuk otopsi secara menyeluruh, petugas membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dari hasil pemeriksaan luar, sementara kita temukan ada semacam bekas jeratan pada lehernya dan ada sedikit luka di belakang bahunya, bahu kiri korban. Nah, jadi kemungkinan ini sementara karena penyebab kematiannya akibat asfiksia atau mati lemas. Sementara dari pemindaian sidik jari ditemukan bahwa mayat itu bernama Sri Ekawati yang berdomisili di Jalan Robani Kadir, Lorong Simpang Pipa, Talang Putri Pelaju.
Wanita berusia 43 tahun itu diduga menjadi korban pembunuhan dan mayatnya dibuang di kawasan Jakabaring. Karena itu, polisi lalu memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan terkait kematian Sri Ekawati. Selanjutnya mungkin kita belum tahu, ini masih dalam penyelidikan, masih kita duga masih belum bisa kita sampaikan apa penyebabnya. Banyak penyebab seseorang melakukan pembunuhan. Beberapa di antaranya berawal dari penganiayaan yang berujung pada kematian. Apakah seperti itu yang terjadi dalam kasus ini? Mendiang Sri Ekawati sejak setahun terakhir meski belum bercerai secara resmi. Namun, ia sudah hidup terpisah dengan suaminya. Kurang lebih 2 tahun lah ya. Oh, sudah lama 2 tahun. Tapi walaupun kita bisa ranjang kan, tapi hubungan tetap biasa gitu. Nggak ada kejanggalan apa ini cemara ini, nggak ada. Tetap harmonis kayak itu. Terus sering balik ke sini ada Bu Eka? Kalau balik sini jarang. Paling setahun kalau sekali 2 kali paling. Temui anak saya aja. Ataupun kalau perlu benar itu. Tapi biasa bertemu di museum itu. Oh, museum BKB, itu sering di situ. Dia kalau mau ketemu anak saya kan, dia nelpon saya dulu. Mau ketemu, ini, ya sudah, diantarkan situ. Wanita yang sehari-hari membuka warung makan di sebuah kantor di kawasan Jalan Sudirman, Palembang ini mengontrak sebuah rumah di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Kita buka kantin, jadi rasa-rasa situ, kami sering ngumpul situ. Nah, semenjak nggak di situ lagi, bisa. Pernah ada cerita ada masalah, Pak? Oh, kalau masalah sih nggak ada sih, sebenarnya nggak ada masalah. Kalau sama saya diri gue nggak ada masalah. Mungkin sama orang lain mungkin ada, karena dia tuh orangnya tertutup. Nggak seperti gimana, ditanya juga nggak mau, ungkapin apa-apa nggak mau. Walaupun ada kejadian apa, dalam diri dia ada kerasan dengan orang lain sama dia, nggak pernah cerita. Oh, nggak tertutup, Pak ya? Iya, masalahnya dia juga jarang ketemu sih. Paling setengah bulan sekali mungkin baru ketemu sama anak-anak tuh kan. Ya, kalau nelpon dulu sih agak sering, cuman belakangan ini jarang. Namun keluarganya tidak tahu pasti tempat tinggal wanita berusia 43 tahun tersebut. Korban hanya bermalam pada malam Minggu saja, dan keluarga korban terakhir bertemu 1 hari sebelum wanita tersebut ditemukan tewas. Waktu kejadian kan gitu juga, dia Sabtu sore itu dia kesini. Nyampe sini maghrib ya Bu ya. Maghrib. Itu pun dia waktu datang ke sini hari Sabtu itu diantar sama orang pakai motor. Namun keluarga korban tidak mengenali lelaki yang mengantar Sri Ekawati karena lelaki itu tidak masuk ke dalam rumah usai korban tiba di rumah ini. Keluarga Sri Ekawati juga tidak mengira korban akan meninggal dunia dengan cara tragis, dan ini membuat mereka terpukul. Karena kan selama ini kan dia nggak ada musuh, dia orangnya tuh nggak mau tahu urusan orang. Sementara masalah dia sendiri aja kan dia ngadepin tuh ya belum selesai. Emang nggak ada musuh, cuman kalau orang yang sirik, dengki sama dia tuh banyak. Cuman dia tuh nggak diopenin gitu kan. Nggak cuek dia orangnya, masalah orang aja, dia nggak mau ngorek-ngorek, nggak mau dia. Pasca tewasnya Sri Ekawati, orang-orang yang mengenalnya di tempat korban membuka warung makan menjadi ketakutan. Mereka menolak untuk ditemui oleh wartawan. Termasuk seorang teman lelaki korban yang bekerja sebagai kondektur perusahaan transportasi yang pangkalannya dekat dengan tempat Sri Ekawati berjualan makanan. Dari sejumlah kasus yang terjadi, sebagian besar menunjukkan pembunuh dikenal oleh korbannya. Namun, ada tujuan-tujuan tertentu bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan. Sejak berpisah dengan suaminya, korban dekat dengan duda bernama Edi, seorang purnawirawan TNI. Namun dari cerita Sri Ekawati, hubungan keduanya kerap diwarnai pertengkaran. Tak jarang, wanita itu menjadi sasaran kemarahan pasangannya. Keluarganya terkadang melihat ada lebam pada tubuh dan wajah Sri Ekawati ketika berkunjung ke rumah ibunya di Pelaju.
kakinya pernah sampai tidak bisa jalan, ditendang pakai sepatu. Pakai safety itu kan? Ditendang, ya. Sudah berapa lama terjadi? Yang dia ditendang kakinya sepatu lebih kurang 6 bulan lah lebih kurang. Dia tuh orangnya tertutup dengan tertutup. Iya. Kendati Sri Ekawati tidak banyak bercerita mengenai masalah hidupnya, namun menjelang akhir hayatnya terungkap lelaki yang dekat dengannya itu kerap bertindak kasar. Akhir-akhir ini ya, dia suka ngadu juga sama ibu kalau datang ke sini. Itu si Adi itu jahat, Bu, ojanya. Ngomongnya nyakitin dia terusnya, aku dikatanya macam-macam mestinya. Katanya lonte murah lah, orang nak kata harganya sekali, tapi dia masih galak dengan aku, tidak sekolah ya. Tapi sampai sekarang masih berhubung, masih dekat. Dekat. Tidak mudah menyatakan seseorang terlibat dalam sebuah tindak kejahatan. Harus ada alat bukti yang kuat untuk mendukung kecurigaan itu. Dan apakah polisi mendapatkan bukti-bukti untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini? Untuk mengungkap kasus pembunuhan Sri Ekawati, polisi memeriksa sedikitnya 5 orang termasuk suami korban. Selain dimintai keterangan, keluarga korban juga diambil potongan kukunya untuk pemeriksaan forensik. Kendati sudah disebarkan petugas untuk menyelidiki kasus ini, namun polisi belum mendapatkan petunjuk yang kuat mengenai pelaku pembunuhan. Barang-barang yang ditemukan di dekat penemuan jasad korban masih dianalisa oleh penyelidik. Masih dalam penyelidikan kami untuk motif dan arahnya dari korban atas nama Sri ini kita sudah memeriksa, mungkin ada 6 saksi yang kita sudah periksa, baik itu dari saksi korban, pelapor, hingga saksi-saksi lain yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan visum belum tahu, hasilnya belum keluar, masih belum kami juga lagi menunggu hasil dari pemeriksaan visum maupun otopsi yang kita lakukan. Motifnya apa? Tampok ada pembunuhan itu? Untuk motif belum bisa kita gambarkan, belum bisa kita jabarkan seperti apa motifnya. Tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.